Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, dengan saya Inayatil Ainah. Di sini kita akan membahas tentang uji normalitas dengan metode Chi-Square. Tapi sebelum lanjut, kita perlu ketahui apa itu uji normalitas. Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada suatu kelompok data atau variabel, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Tujuan uji normalitas juga adalah untuk menjadi prasyarat saat kita ingin melakukan uji kuantitatif. Beberapa pakar statistik, data yang banyaknya lebih dari 30 maka sudah dapat diasumsikan berdistribusi normal, bisa dikatakan sebagai sampel besar. Selanjutnya kita ke metode Chi-Square. Chi-Square disebut juga dengan Chi kuadrat atau rumusnya X kuadrat gitu, atau simbolnya X kuadrat. Chi-Square merupakan salah satu jenis uji komparatif atau uji perbandingan non-parametris yang dilakukan pada dua variabel. Uji ini merupakan uji hipotesis untuk membandingkan frekuensi amatan dengan frekuensi harapan. Uji Chi-Square digunakan pada 3 tujuan. Pertama, untuk melakukan pengujian apakah frekuensi yang diamati berbeda secara signifikan dengan frekuensi teoritis. Yang kedua, untuk melakukan pengujian dengan distribusi sampel. Dan yang ketiga, untuk melakukan pengujian independensi. Itulah 3 tujuan dilakukannya uji Chi-Square. Selanjutnya kita ke bagian langkah-langkah uji Chi-Square. Yang pertama, kita merumuskan hipotesis. Yang kedua, membuat tabel bantu untuk penyajian data. Yang ketiga, menentukan terap nyata atau alfa. Yang keempat, menentukan uji statistik, mencari nilai Z-score dan Chi kuadrat. Yang kelima, menentukan kriteria pengujian hipotesis. Dengan kriteria pengujian, HO ditolak jika X kuadrat hitung lebih besar dari X kuadrat tabel. HO diterima jika X kuadrat hitung lebih kecil dari X kuadrat tabel. Yang terakhir itu kita memberikan kesimpulan. Baik, kita langsung ke contoh soal. Ini contoh soalnya. Untuk lebih jelasnya, contoh soalnya seperti ini. Sama, diambil tinggi badan mahasiswa di suatu perguruan tinggi tahun 2010. Selidiklah dengan alfa atau level signifikasi sama dengan 5% atau dalam kurung 0,05. Apakah data tersebut berdistribusi normal? Minnya sudah kita ketahui 157,8 dan untuk standar deviasinya 8,09. Baik, kita langsung ke tahap penyelesaiannya. Yang pertama, hipotesisnya dulu. HO, populasi tinggi badan mahasiswa berdistribusi normal, dan H1, populasi tinggi badan mahasiswa tidak berdistribusi normal. Yang kedua, nilai alfa. Nilai alfa atau level signifikansi yang kita gunakan itu 5% atau 0,05. Yang ketiga, kita menggunakan tabel distribusi frekuensi dan tambahkan batas interval kelas, serta kita menghitung nilai normal standar Z tiap batas kelas. Baik, langsung saja fokus pada tabel tinggi badan frekuensi amatan atau E. Ini adalah soalnya. Yang perlu kita cari batas interval kelas. Pertama kita cari batas interval kelas dulu ya. Kita lihat tinggi badan. Batas bawahnya ada 140. 140 batas bawahnya itu kita kurangi dengan 0,5 sehingga menghasilkan batas interval kelas 139,5. Dan untuk batas atasnya 144 ditambah dengan 0,5 sehingga hasilnya 144,5. Kenapa 0,5? Itu sudah rumusnya ya. Jadi cara mencarinya sama.
Cara mencari batas kelas bawah dan batas kelas atas itu sama. Batas bawahnya dikurangi 0,5 dan untuk yang atas ditambah dengan 0,5. Selanjutnya kita mencari nilai Z. Ya, kita mencari nilai Z dengan rumus Z sama dengan X per X kuadrat per S. S ini adalah simpangan atau standar deviasi sama. Ini keterangannya. Dan ini min dan standar deviasinya sudah ada di soal. Jika belum ada, teman-teman bisa cari min standar deviasinya dulu. Cara mencari nilai min atau rata-rata rumusnya seperti ini. Oke, kita lanjut ke tahap penyelesaiannya. Yang pertama tadi batas bawah yang akan kita cari. Oke, contoh yang pertama, X itu adalah batas interval kelas. Yang kita dapatkan 139,5 dan untuk X barnya 157,8. Lalu kita bagi dengan 8,09. Hasilnya min 18,3 dibagi 8,09 hasilnya min 2,26. Begitupun selanjutnya cara kita mencari nilai Z-nya sama untuk batas atasnya juga. Oke, kita lanjut ke menghitung luas tiap kelas interval dan frekuensi harapan atau A. A itu adalah ekspektasi. Nah, untuk mencari luas di bawah kurva normal, maka kita perlu membaca nilai Z-nya. Kita perlu melihat nilai Z tabelnya atau tabel Z. Kita perlu melihat tabel Z. Yang pertama kita cari batas bawahnya dulu ya. Nah, kita lihat pada baris adalah yang bawah itu ya. Nilai Z yang bawah itu. Kita mendapatkan nilai Z 2,26. Tapi dua angka di belakang koma, kita lihat angka yang tengahnya berarti 2,2. Nah, ini dia kita sudah temukan. Fokus ke garis merah ya, garis merah. Nah, untuk bagian kolomnya, dua angka di belakang koma, angka terakhir itu adalah angka 6. Maka ini dia 0,06 dan kita tarik, otomatis nilai Z tabel yang kita dapatkan 0,4881. Jadi begitu cara membaca nilai Z tabel. Cara mencarinya sama, yang di bagian bawah itu adalah bagian baris dan yang bagian kolomnya itu yang atas ke samping. Oke, ini dia sudah kita dapatkan luas di bawah kurva normalnya. Cara mencarinya sama ya, diingat. Begitupun cara mencari nilai Z-nya. Nilai Z batas atasnya sama. Oke, selanjutnya kita mencari luas tiap kelas interval. Yang perlu kita perhatikan, pertama, jika tanda antara batas bawah dengan batas atas sama, maka kita kurangi, maksudnya batas bawah dengan batas atas itu sama. Kita lihat contoh 1. Nilai Z-nya adalah min 2,26 dan nilai Z batas atasnya min 1,64, sama-sama min. Maka itu kita kurangi sehingga hasilnya 0,0386. Contoh soal yang kedua. Jika tanda antara batas bawah dengan batas atas tidak sama, maka luas di bawah kurva normalnya itu untuk batas bawahnya kita jumlahkan dengan luas di bawah kurva normal untuk batas atasnya. Kita lihat contoh yang kedua. Nilai Z-nya min 0,41 dan untuk batas atasnya 0,21. Ada yang min dan ada yang positif. Maka luas di bawah kurva normalnya 0,1591 ditambah 0,0832, hasilnya 0,2423. Di contoh yang kedua itu ditambah ya teman-teman, bukan min. Ini salah pengetikan, ditambah ya. Dan seterusnya cara mencarinya sama. Luas tiap kelas interval, cara mencari luas tiap kelas interval sama. Kita lanjut, kita cari frekuensi harapan atau A. Ini rumusnya yang berwarna biru.
Rumus frekuensi harapan atau A sama dengan luas tiap kelas interval kita kali dengan N atau jumlah mahasiswa, jumlah frekuensi yang sudah kita dapatkan tadi. Nah, jumlah frekuensinya ini jumlahnya 100. Nah, oke, kita lanjut. Luas tiap kelas interval yang pertama kita dapatkan untuk kelas pertama 0,038. Kita kalikan dengan N. N-nya 100, maka hasilnya 3,86. Jadi begini cara mencari frekuensi harapan atau A. Teman-teman tinggal mengikuti rumus aja. Cara mencarinya sama untuk kelas-kelas selanjutnya. Kita lanjut ke tahap selanjutnya, yakni menghitung nilai C kuadrat dengan rumus X kuadrat sama dengan sigma OI diku min A kuadrat per A. OI ini adalah amatan ya, frekuensi amatan yang sudah kita dapatkan ada di soal. Terus E ini ekspektasi frekuensi harapan yang kita cari tadi. Oke, cara penyelesaiannya seperti ini. X kuadrat sama dengan sigma OI min A kuadrat per A. OI nya itu adalah frekuensi amatan 7. Di soalnya tadi 7, kita masukin angka 7. Kita kurangi dengan A yang sudah kita dapatkan tadi. Fokus pada bagian tabel ya teman-teman. Frekuensi harapan yang bagian A nya tadi kita dapatkan 3,86. Kita masukin angkanya. Oke, jadi 7 kurang 3,86 hasilnya 3,14 per 3,86 sama dengan 9,8596. Kita bagi dengan A 3,86 hasilnya 2,554. Jadi begini cara mencari nilai C kuadrat. Teman-teman tinggal mengikuti rumusnya aja dan fokus pada nilai frekuensi harapan yang didapatkan dan frekuensi OI-nya. Oke, ini dia nilai C kuadrat yang sudah kita dapatkan tadi 2,554. Kita masukkan ke tabel, fokus pada tabel ya teman-teman. Nah, setelah kita mendapatkan semua nilai C kuadrat, lalu kita jumlahkan. Diingat ya, fokus pada tabel teman-teman, fokus dulu. Kita masukkan pada tabel, lalu kita jumlahkan semua hasil nilai C kuadratnya. Di sini kita mendapatkan 4,395. Itu jumlah nilai C kuadratnya. Ini nilai C kuadrat. Kita lanjut ke tahap terakhir, yakni kita mencari C kuadrat tabel. Jadi di sini kita memerlukan C kuadrat tabel. Taraf signifikansi atau alfa sama dengan 0,05 ya. Maka DK atau derajat kebebasan atau disebut juga dengan DF, banyak kelas dengan rumus banyak kelas dikurangi 3. Ini sudah rumusnya 3 ini ya. Sudah rumusnya N dikurangi 3. Banyak kelasnya tadi berapa? 7. Nah, banyak kelas kita 7 dan kita kurangi dengan 3. Kita mendapatkan 4. X kuadrat, kenapa tiba-tiba X kuadrat? Ini adalah C kuadrat kan atau Q kuadrat tabel, atau ini adalah simbolnya X kuadrat tabel. Sama dengan X kuadrat min 1 min alfa DK sama dengan X kuadrat min 1, alfanya tadi 0,054. Nah, kita melihat anunya dulu, C kuadrat tabelnya. Ini dia nilai C kuadrat tabelnya. Baik, kita lihat DF atau DK yang kita dapatkan tadi 4, yang bagian baris ke bawah ya, bagian baris ke bawah 4, dan untuk alfanya atau signifikasinya kita dapatkan 0,05. Kita tarik, hasilnya menjadi 9,48773, tapi ini kita bisa bulatkan ya, menjadi 9,488. Maksudnya sama. Jadi itu
C kuadrat tabelnya sudah kita dapatkan, tinggal kita simpulkan. HO ditolak jika X kuadrat hitung lebih besar dari X kuadrat tabel. HO diterima jika X kuadrat hitung lebih kecil dari X kuadrat tabel. Di sini nilai C kuadrat hitung yang kita dapatkan 4,395 dan C kuadrat tabelnya 9,488. Berarti nilai C kuadrat hitung lebih kecil dari nilai C kuadrat tabel, atau 4,395 lebih kecil dari 9,488. Maka HO diterima, dalam arti data kita normal. Oke, sampai di sini penjelasannya. Semoga dapat dipahami dengan apa yang saya paparkan tadi, dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.